sebelum nonton videonya Abi, jangan lupa klik subscribe yang merah, klik dan tanda jempolnya, tulis komentar di bawah video ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, juga para subscriber saya dan viewer saya yang masih setia mendukung channel YouTube Taman Surga 414. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, untuk kemarinnya saya sampai 3 video, kalau 4 video ya, untuk membahas tentang sosok yang lagi viral, yang lagi diperbincangkan oleh warganet, dibahas oleh para youtuber muda Indonesia, para youtuber muslim. Itu sudah dikupas tentang yang Wildo ini, banyak sekali yang bahas. Untuk saat ini kita beralih topik dulu, yaitu kembali pada membahas tentang aliran yang lagi juga tak kalah viralnya dengan yang Wildo ini, itu Salafi Wahabi. Mereka ini tidak mau disebut Wahabi, maunya disebut Salafi. Sekarang lagi-lagi mau ganti kulit lagi, mau menjadi Ahlus Sunnah, seperti itu. Ahlus Sunnah. Ini kemarin ya, 4 hari yang lalu, itu teman saya melalui kolom komentar itu minta kepada saya agar saya itu menjelaskan tentang bid'ah ya. Sebetulnya bid'ah, pembahasan ini sudah berkali-kali berulang-ulang dibahas ya, oleh para ulama, ustadz, para kiai, sudah dibahas. Namun ya namanya Wahabi itu ngengkel, tetap tidak menerima hujah-hujah yang kami jelaskan, yang kami paparkan. Hujah-hujah yang oleh kiai dan ustadz itu disampaikan, tidak menerima. Kenapa begitu? Karena mereka memang tidak punya sifat tawadhu ya. Kalau punya sifat tawadhu, insya Allah bisa menerima kebenaran dari siapapun. Sifat tawadhu itu sifat rendah hati ya, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Malah sebaliknya, orang yang punya sifat tawadhu ini adalah menganggap orang lain lebih baik dari dia. Contoh, saya itu dibandingkan ustadz-ustadz yang lain itu tidak ada apa-apanya. Banyak senior-senior saya yang lebih jauh ilmunya, lebih mumpuni. Dan saya siap berguru, meskipun sebaya umurnya, tapi ilmunya lebih tinggi, akhlaknya lebih bagus, siap menerima. Beda dengan Wahabi, gurunya sendiri pun ditentang, imamnya sendiri pun dilawan ya, karena tidak punya sifat tawadhu ini. Yang mereka punya adalah sifat takabur dan ujub, sombong, merasa dirinya lebih baik dari orang lain ya, dengan alasan-alasan demi kebenaran ya, bukan seperti itu. Nah, ulama-ulama Ahlus Sunnah, ulama-ulama salafun sholeh,
semuanya rendah hati, tidak merasa lebih baik daripada orang lain, menghargai orang lain, menerima pendapatnya orang lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tentang bid'ah ya, tentang bid'ah. Ini Wahabi, ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya itu 1-2 hadis dibaca kemudian disimpulkan. Beda dengan kalangan Ahlussunnah, khususnya kaum Nahdliyin, itu tidak pas langsung disimpulkan seperti itu. Hadis itu dipaparkan dulu, diteliti dulu, baru dijadikan satu hukum. Dan ingat, bid'ah ini bukan hukum ya. Hukum syariat cuman ada 5. Jadi walau Wahabi memasukkan bid'ah ini pada hukum, jadi hukum yang ke-6, itulah bid'ah sendiri. Itulah hakikatnya bid'ah. Karena hukum itu wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ini ada 5. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah bukan hukum, tidak masuk yang 5 ini. Karena ulama sepakat, hukum itu cuma ada 5 ini. Hadis yang sering mereka sampaikan tentang bid'ah ini ya, satu dari yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadisi kitabullahi wa khairal huda Rasulillah wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu kemarin si bocil itu mengatakan seperti itu. Setiap paling baiknya perkataan, baik-baiknya kalam itu adalah kitabnya Allah. Ya, jelas. Tidak ada yang bisa menandingi firman-firman Allah. Nah, mengandung kuasa sastra tinggi dan mencakup pada semuanya. Dan baliknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Itu sudah tahu semua, maklum seperti itu. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Baik-baiknya perkara itu perkara yang diada-ada, seperti itu. Dan setiap yang diada-ada itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap semua yang sesat itu di neraka. Kemudian hadis berikutnya yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ngopi dulu ya, biar santai. Berikutnya yaitu dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man amila amalan laisa fihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu pekerjaan yang mana di sana tidak ada perintah kami, kata Nabi itu, maka amalan tersebut raddun, ditolak. Nah, jadi 2 hadis ini oleh Wahabi diselewengkan, kemudian dibuat senjata untuk menghakimi muslim lainnya yang tidak sepaham, yang tidak mengikuti kelompoknya, itu dianggap sesat. Apapun amaliyahnya dianggap sesat. Itu baca astagfirullahaladzim sesat. Kalau kita pakai logika yang sehat, masa iya sih memuji Allah, saya memohon kepada Allah, Allah yang maha agung. Allah maha agung itu kan pujian. Memuji itu masuk neraka. Kalau seperti itu ya, akalnya lagi gini, gak waras. Hadis tetap tentang bid'ah ya. Ini juga diriwayatkan insyaallah kalau tidak keliru dari Imam Muslim ya. Di hadis Arba'in juga ada.
man sanna fil Islam ya, sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'un. Man amila wa man sanna fil Islam sunnatan sayyatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila ba'dahu min ghairi ayyang kusa bin auzarihim syai'un. Rawahu Muslim. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan di dalam agama Islam, memulai sesuatu yang masih belum ada ya. Sanna itu memulai. Jadi falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Dan pahalanya orang yang melakukan setelahnya, artinya orang yang meniru perbuatan amaliyah tersebut. Maka orang yang meniru ini juga dapat, orang yang melakukan pertama kali dan yang ini juga dapat pahalanya orang yang meniru setelahnya, tanpa mengurangi pahalanya orang yang pertama itu sedikit pun. Begitu pula orang yang melakukan kejelekan di dalam agama itu, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosanya orang yang meniru setelahnya. Nah, dari sini ya perbedaannya, si Wahabi ini hadis ya sama-sama diterima oleh mereka, cuman hadis ini mental tidak mau mereka itu ya, karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka sudah kadung ya, semangat untuk membid'ahkan orang lain ya. Merasa dirinya orang lebih baik, jadi hadis yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya tidak dipakai, dibaca tapi nggak dibahas. Jadi itu Imam Syafi'i itu berpendapat dari beberapa hadis yang telah dipaparkan itu, menurut Imam Syafi'i, al-muhdatsatu amroni, artinya sesuatu yang baru itu ada dua macam. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun, bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Bid'ah yang terpuji itu adalah perbuatan amaliyah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan bid'ah mazmumah itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini menurut Imam Syafi'i. Kemudian oleh ulama lain dijelaskan bahwasanya bid'ah itu tergantung masuk kaidah mana. Kalau bid'ah itu kaidahnya masuk kaidah wajib, maka dinamakan bid'ah wajib. Kalau masuk kaidah sunnah, maka bid'ahnya menjadi sunnah. Kalau bid'ah itu masuk pada kaidah makruh, ya makruh. Kalau masuk kaidah haram, ya bid'ah haram. Kalau masuk kaidah mubah, maka menjadi bid'ah mubah. Cuman Wahabi tetap tidak mau. Pokoknya kalau selain ulamanya, selain pendapatnya, dijelaskan gaya apapun tak akan mau, tidak mau mereka itu. Ngeyel. Mereka tetap mengatakan kullu bid'ah, semua bid'ah sesat. Nah, cuman setelah ditelusuri ya, ternyata cuman kalau orang lain yang melakukannya itu bid'ah. Kalau kelompoknya yang melakukan, tidak ada masalah, tidak ada bid'ah. Ini tidak ada bid'ah. Contoh, kita merayakan Maulid Nabi, mereka keluar bid'ah, haram, sesat. Dah begitu giliran kelompoknya itu merayakan kelahirannya Muhammad bin Abdul Wahab, memperingati kelahiran Syekh Albani,
itu tidak apa-apa. Nah, itu kan tidak sportif. Ingat ini ya, bahwa ini Wahabi, lafadz kulun dicari dalam kamus manapun, kulun itu maknanya semuanya. Jadi kalau tidak ada pembagian bid'ah diniyah, dunyawiyah, tidak ada. Karena kullu bid'atin tolak, semuanya. Berarti kalau mau sportif ya, HP bid'ah. Bukan HP-nya ya, main HP bid'ah, nge-YouTube, dakwah di YouTube seperti ini bid'ah. Jangan lupa Naik sepeda motor bid'ah. Ya, karena Nabi tidak mencontohkan yang sportif ya. Klik dan tanda jempolnya. Mungkin itulah Wahabi ya, tidak pernah ini bisa menerima ya, tentang kebenaran hujah-hujahnya orang lain, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain ya. Jadi bid'ah menurut kami Ahlussunnah wal Jamaah itu ada dua, ada mahmumah, ada mahmudah. Berdasarkan juga dari sebuah hadis Sayyidina Umar, mana Sayyidina Umar itu adalah orang pertama yang mengadakan sholat tarawih berjamaah. Beliau berkata, nikmatul bid'ati hadihi, nikmatil bid'atuh, itu balik, nikmatil bid'atuh hadihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah, berarti bid'ah hasanah. Dari sini ulama merumuskan bahwasanya dari hadis-hadis tersebut, ulama berpendapat bahwasanya bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Yang bid'ah hasanah itu berdasarkan hadisnya Sayyidina Umar. Seperti itu. Dibantah lagi oleh Wahabi, tidak bisa. Kalau begitu Sayyidina Umar itu menentang hadis Nabi, menentang Quran. Itulah Wahabi. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi kesimpulannya bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Tuh, mau diterima sama Wahabi, mau nggak diterima silahkan. Cuman yang kami tarik benang merah, kita masing-masing. Kalau sudah berbeda pendapat seperti ini ya, yang lebih bagus itu masing-masing. Sebetulnya kami NU itu tidak mau menyalahkan mereka, cuman memberi bantahan-bantahan. Tuh, ayo lakukan amaliyah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tidak perlu menyalahkan orang lain. Nah ini orang-orang Wahabi yang nonton video-video kami dari kemarin itu tidak menonton videonya secara full, kemudian berkomentar yang salah-salah ya, mengomentarnya asal-asalan. Tuh. Makanya tolong videonya ditonton sampai full biar tidak gagal paham. Kemudian yang terakhir ini ya, ini ada saudara-saudara kita yang mu'alaf yang nonton video kami ya, tolong ya saudara-saudari mu'alaf ya, jika jenengan masih belum paham masalah ini, tidak ngerti masalah ini, tidak usah ikut komentar, silakan jenengan cari guru. Kalau mu'alaf saya rekomendasikan jenengan itu masuk ke ngaji di Mu'alaf Center. Di sana ada pengajian khusus mu'alaf. Atau jenengan masuk ke pesantrennya Ustadz Samsul Arifin Nababan. Beliau itu juga dulu dari Kristen, kemudian pindah agama ke Islam sehingga sekarang menjadi ustadz dan punya pesantren. Jadi saya sarankan jenengan para mu'alaf dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk mendalami Islam, jenengan adik-adik mungkin adik-adik, kakak-kakak atau bapak-bapak, ibu-ibu yang mu'alaf ikuti pengajiannya Ustadz Nababan atau di Mu'alaf Center. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.